Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Oke, baik. Perkenalkan dulu, aku Selin dari Administrasi Publik. Jadi, aku mau menceritakan tentang budaya politik di kalangan mahasiswa. Sebelumnya kita kenalan orang dulu. Boleh kenalin nama kakak sama jurusan kakak. Oke, perkenalkan, nama gua Muhammad Fauzan dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Oke, kakak kan berarti anak ilkom ya? Tuh. Dan juga aktif di Himakom nih. Yap. Boleh kasih tahu gak kakak tuh jabatan kakak di Himakom dulu dan udah berapa lama menjabat di Himakom? Oke, saya menjabat di Himakom kurang lebih itu sekarang menginjak 2 periode ya. Karena sekarang periode kedua saya menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen bagian Departemen di Advokasi dan juga Kajian serta Aksi Strategis. Berarti udah cukup lama ya 2 tahun ini. Sebelumnya jabatan sebelumnya tetap di advokasi. Betul, jabatan sebelumnya juga tetap di Advokasi bagian anggota. Seperti itu. Baik, keren banget. Mungkin kita boleh mulai aja ya buat wawancara tentang budaya politik. Oke, menurut kakak sendiri budaya politik itu sebenarnya apa dan pengaruhnya berpengaruh gak sih kepada cara orang berpikir dan terlibat pada budaya politik? Oke, kalau misalnya menurut saya sendiri tentunya berpengaruh. Karena kalau ngomongin soal politik itu sendiri kan bagaimana kita memahami, melihat dan juga kita menelaah gitu loh. Nah, dari melihat ini juga kita melihat sekitar bahwasanya memang ternyata di lingkungan kampus itu sendiri masih banyak terkait ranahnya politik seperti itu. Pun kalau misalnya kita kasih contoh kasusnya yaitu di organisasi, di diskusi dan juga mungkin kita ngomongin isu-isu yang strategis gitu di ranah pendidikan maupun bersama dosen diskusinya seperti itu. Berarti menarik banget. Jadi dari cara kita berperilaku di kampus, ikut politik atau kelompok organisasi itu berpengaruh banget dengan cara berpikir kita. Oke, selanjutnya menurut kakak, apa sih yang paling mempengaruhi cara berpikir dan sikap politik mahasiswa, terutama di lingkungan kampus? Tentunya dari lingkup organisasi, diskusi, serta lewat dosen dan juga pengawalan isu-isu strategis yang ada di kampus maupun di luar kampus. Itu bisa dilihat kalau misalnya di organisasi itu sendiri kan memang di dunia politik itu masih ada. Bagaimana caranya di organisasi ini mereka membuat suatu program-program dan juga menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di organisasi. Itu juga kan masuknya dalam artian berpolitik di dalam organisasi. Serta kalau ngomongin soal diskusi antar individu maupun kelompok, itu juga sama halnya juga dengan berpolitik. Karena di bagian diskusinya ini biasanya si masyarakat atau si mahasiswa ini mereka berbicara soal isu-isu yang relevan pada hari ini. Misalnya kemarin yang mungkin teman-teman tahu bahwasannya isu yang sedang strategis yang hangat itu tentang film Pesta Babi. Nah itu kan tentang isu lingkungan. Nah itu juga muncul isu-isu politik itu dalam diskusi-diskusi dua arah gitu antar kelompok maupun individu begitu. Dalam lingkungan kampus itu berpengaruh banget. Betul sekali. Kalau dikaitkan sama teori ini kak, kakak pernah dengar gak soal tipe budaya politik ada 3, yaitu partial, kaula, sama partisipasi. Nah, kalau menurut kakak sendiri, mahasiswa FISIP itu condong ke apa? Kalau mahasiswa FISIP ya, itu menurut saya sih partisipan ya. Nah, kenapa partisipan? Karena memang mereka itu timbul rasa ingin tahu tentang politik itu mulai dari organisasi dan juga mulai dari kelompok maupun lawan diskusi. Nah itu kan salah satu politik tentang partisipan ya. Nah itu dia. Kenapa akhirnya mahasiswa FISIP ini menurut saya adalah masuk yang golongan partisipan.
pertanyaan selanjutnya. Di Makom itu budaya politiknya tuh kelihatan dari apa sih Kak? Misalnya dari cara ngobrolnya, diskusi, atau waktu ada beda-beda pendapat gitu. Kalau misalnya budaya di Makom itu sendiri yang saya lihat tuh budayanya yaitu muncul pada saat mereka berdialektika. Nah, berdialektika di sini tentunya mereka merancang program-program yang memang akan dilakukan oleh divisi-divisi atau departemen tertentu. Misalnya merancang proker tentang aspek jurusan. Nah, di sebelum aspek jurusan itu tentunya kita melakukan yang namanya konsepan. Konsepan ini yang menunjang keberhasilan dari si aspek jurusan ini. Nah, itu salah satu masuk budaya yang memang politik ada di Makom seperti itu. Dengan mereka berdialektika, timbullah ide-ide baru sehingga Akmiko ini bisa berhasil. Jadi banyak ya. Selanjutnya, ada nggak momen spesifik di Makom, entah itu waktu debat program kerja, ada perbedaan pendapat, atau waktu merespon isu tertentu yang menurut kakak itu nyerminin banget budaya politik di organisasi? Pada saat mereka berdebat sih kalau menurut saya, karena setiap 2 bulan sekali kan di Makom itu sendiri kan mengadakan yang namanya rapat evaluasi. Menurut saya dengan mereka berbeda pendapat dan juga berdebat tentunya kan ya, berbeda pendapat, setelah itu mereka berdebat. Nah, berdebat di sini menurut saya timbul rasa-rasa budaya politik yang memang berpengaruh di lingkup Makom. Di berdebat ini tentunya itu bukan bentuk daripada kegagalan organisasi, karena memang keberhasilan organisasi yang mereka mempunyai ide-ide baru sehingga diperdebatkan untuk memajukan organisasi yang ada di Makom itu sendiri. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih Kak, jujur aja, menurut kakak itu budaya politik di Makom tuh udah oke atau belum? Atau masih ada yang pengen kakak ubah atau kakak perbaiki? Kalau ngomongin politik di Makom sebenarnya belum yang terlalu oke, karena saya sendiri kan berasal dari departemen advokasi dan kajian, tentunya berkesinambungan akan dunia politik. Kalau ngomongin soal budaya belum yang terlalu oke, karena yang saya tahu juga di Makom maupun di Makom sendiri masih terlalu apatis terhadap politik maupun isu-isu yang ada relevan saat ini. Nah, apa yang akan saya lakukan? Saya juga bersama rekan-rekan departemen saya itu akan mengadakan selalu yang namanya kajian berbasis offline, tapi dengan cakupannya isu-isu yang enteng, kayak misalnya nggak yang langsung ke berat gitu, isunya enteng, kayak misalnya isu tentang kajian cinta atau kajian yang berbasisnya itu karena ilmu komunikasian, sehingga mulai itu terbangun dulu tuh dialektika mereka, terbangun dulu tingkat kemauan mereka untuk melek akan politik seperti itu. Kalau ngomongin rancangan ya yang memang biar mereka tuh nggak terlalu apatis terhadap politik. Oke, makasih banyak ya, saya udah nggak waktunya. Aman.